Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang analisis hubungan kuantitatif dan kualitatif struktur aktivitas terhadap pengembangan obat, senyawa adrenergik, dan pemblok adrenergik. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Gary Araman dengan NIM 20, Trinadia Putri dengan NIM 72, dan saya Elsa Anggrani Syoming dengan NIM 76. Masuk ke materi pertama, di sini ada struktur kimia adrenergik. Adrenergik ini merupakan sekelompok senyawa yang bekerja menghambat saraf adrenergik. Golongan obat ini dibagi menjadi antagonis adrenergik reseptor atau adrenoseptor dan penghambat saraf adrenergik. Antagonis adrenoseptor sering juga dikenal dengan nama adrenoseptor blocker. Mekanisme kerjanya adalah berkompetisi dengan neurotransmitter adrenergik menduduki reseptornya sehingga terjadi hambatan impuls saraf yang diperantai oleh neurotransmitter adrenergik sehingga organ efektor yang dipersarapinya efeknya menjadi berkurang. Kita ketahui bahwa reseptor adrenergik terdiri dari reseptor A1, A2, B1, B2, B3. Selanjutnya, yang kedua ada norepinephrine. Norepinephrine adalah salah satu neurotransmitter adrenergik primer yang dapat berikatan dengan reseptor A dan B. Norepinephrine utamanya digunakan untuk meningkatkan resistensi vaskular sistemik melalui efek A1 adrenergiknya. Sama seperti semua ketokalamin endogen, waktu paruh yang dimiliki norepinephrine cukuplah pendek, atau 2,5 menit. Sehingga norepinephrine biasanya diberikan melalui infus kontinu dengan laju 3 mg per menit atau lebih, dan dititrasi untuk mencapai efek yang diinginkan. Peningkatan resistensi sistemik diketahui dapat memicu refleks bradikardi. Selain itu, karena norepinephrine dapat membatasi sirkulasi paru-paru, ginjal, dan mesenterik, dengan demikian pemberiannya melalui infus haruslah terus dimonitor untuk mencegah terjadinya organ injury. Infus norepinephrine yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan iskemia pada jemari karena sifatnya yang adalah vasoconstrictor peripheral. Yang ketiga ada epinefrin. Epinefrin juga dapat berikatan dengan reseptor dan adrenergik. Epinefrin eksogen dapat diberikan melalui intravena pada para pasien yang berada dalam kondisi gawat darurat yang mengancam jiwanya untuk menangani kondisi henti jantung, kolaps sirkulasi, dan anafilaksis. Senyawa ini juga biasa digunakan secara lokal untuk mengurangi penyebaran anestesi lokal dan untuk mengurangi laju kehilangan darah karena tindakan operasi. Beberapa efek terapeutik yang dimiliki epinefrin diantaranya adalah inotropi positif, kronotropi, dan peningkatan kondisi pada jantung atau B1, relaksasi otot polos pada pembuluh darah, dan bronkial atau B2, serta vasokonstriksi atau A1. Lalu ada isoproterenol. Ini dapat memicu stimulasi B adrenergik non-selektif dan murni. Stimulasi B1 adrenergiknya adalah lebih tinggi dari efek B2 adrenergiknya. Popularitas senyawa ini pun menurun karena diketahui bahwa isoproterenol dapatlah memicu berbagai efek samping yang diantaranya mencakup takikardia dan aritmia. Zat ini sudah tidak menjadi bagian dari dalam protokol dukungan hidup jantung lanjut. Dan sekarang zat ini digunakan sebagai senyawa kronotropik bagi mereka yang mendapatkan transplantasi jantung karena isoproterenol ini tidak dapat ke ujung-ujung saraf adrenergik. Maka waktu paruhnya adalah lebih lama daripada katekolamin endogen. Lalu ada dobutamin yang merupakan suatu analog sintetis dopamin yang diketahui memiliki efek B1 adrenergik
Jika dibandingkan dengan isoproterenol, efek inotropi diketahui lebih dominan daripada kronotropi. Nah, dobutamin ini dapat memunculkan efek tipe B2 yang lebih rendah dibandingkan dengan isoproterenol dan juga efek tipe A1 yang lebih rendah dibandingkan dengan norepinefrin. Dobutamin secara khusus cukup berguna bagi para pasien penderita gagal jantung, kongestif CHF atau kongestif heart failure atau infark miokardium yang diperburuk dengan rendahnya curah jantung. Karena dobutamin dapat secara langsung menstimulasi reseptor B1, maka dopamin ini tidak tergantung pada simpanan norepinefrin endogren untuk mempengaruhinya dan akan masih berguna pada kondisi di mana pasien kekurangan katekolamin seperti contohnya pada kasus pengidapan gagal jantung kongestif kronis. Lalu ada isoproterenol dapat memicu stimulasi B adrenergik non-selektif dan murni. Stimulasi B1 adrenergiknya adalah lebih tinggi dari efek B2 adrenergiknya. Populasi senyawa ini pun menurun karena diketahui bahwa isoproterenol dapat memicu berbagai efek samping yang diantaranya mencakup takikardia dan aritmia. Zat ini sudah tidak menjadi bagian dalam protokol dukungan hidup jantung lanjut dan saat ini digunakan sebagai senyawa kronotropik bagi mereka yang mendapatkan transplantasi jantung karena isoproterenol tidak masuk ke dalam ujung-ujung saraf adrenergik, maka waktu parunya adalah lebih lama daripada katekolamin endogen. Selanjutnya ada dobutamin. Fenoldopa merupakan satu agonis D1 selektif dan vasodilator yang kuat yang dapat meningkatkan aliran darah ginjal dan diuresis. Berdasarkan penelitian klinis yang telah dilakukan, menghasilkan temuan yang beragam hasil yang beragam. Maka fenoldopa sudah tidak lagi digunakan sebagai penanganan hipertensi kronis atau gagal jantung kongestif. Sebagai gantinya, fenoldopa intravena dengan laju infus 0,1 sampai 0,8 mg per kilogram per menit telah disetujui untuk diaplikasikan di dalam penanganan hipertensi parah. Fenoldopa dapat menjadi pengganti natrium nitroprussida dengan tingkat efek samping yang lebih rendah. Dan sekaligus dapat meningkatkan fungsi ginjal. Efek puncak dari zat ini akan memakan waktu sekitar 15 menit. Selanjutnya efedrin sebagai efek samping dari stimulasi B1 adrenergik. Efedrin diketahui sangat membantu di dalam menangani hipertensi dengan tingkat keparahan yang sedang, terutama jika kondisi tersebut disertai dengan bradikardia juga. Dosis efedrin yang biasa diberikan adalah 2,5 sampai 25 mg via intravena atau 25 sampai 50 mg yang diberikan secara intramuskular. Selanjutnya ada phenylephrine atau neosinephrine yang merupakan satu agonis selektif yang sering dikali digunakan untuk vasokonstriksi tepi ketika curah jantung mencukupi, misalnya pada kasus hipotensi setelah penggunaan anestesi spinal. Zat ini juga dapat digunakan untuk meretarkan beban hilir pada pasien dengan stenosis aorta yang perfusi koronernya terganggu karena penurunan resistensi vaskular sistemik. Pada klonidin yang merupakan obat agonis selektif A2 adrenoreseptor, efek antihipertensinya berasal dari atenuasi pusat dan outflow simpatetik. Penelitian penggunaan klonidin diketahui dapat memicu terjadinya krisis hipertensi. Maka dari itu pemberian klonidin harus terus diteruskan selama periode preoperasi. Klonidin dalam bentuk patch atau koyo transdermal sudah tersedia bagi pasien yang tidak ingin meminumnya.
Dexmedetomidin diketahui bersifat selektif kuat untuk reseptor A2. Waktu paruh dexmedetomidin adalah sekitar 2,3 jam dan waktu paruh distribusinya tidak lebih dari 5 menit. Yang dimana hal ini bisa membuat efek klinisnya sangat singkat. Tidak seperti klonidin, dexmedetomidin tersedia dalam bentuk cairan intravena. Selanjutnya pada phenoxybenzamin atau dibenzilin merupakan antagonis alpha-1 aggregernik prototipikal yang dimana walaupun obat ini juga memiliki efek alpha-2 antagonis karena phenoxybenzamin dapat secara antagonis mengikat reseptor alpha-1, maka reseptor-reseptor yang baru pun harus disintesiskan sebelum pemulihan lengkap. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.